Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. EN Yaya Hainilah MPD dan Ibu Alif Lutfi Azizah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Nadia Nur Safitri dengan NPM 2213053275 dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran mengenai langkah-langkah pembuatan RPP. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah saya membuat RPP. Jadi, yang pertama, saya bersama rekan kelompok saya melakukan observasi di SDIT Al-Musin untuk mewawancarai salah satu guru wali kelas 2 di SD tersebut. Kemudian, setelah mengumpulkan informasi mengenai perencanaan pembelajaran dan karakteristik peserta didik, saya menentukan tema dan subtema yang akan dijadikan RPP. Di sini saya memilih tema 2, subtema 3, yaitu tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah, pada pembelajaran kedua. Dengan alokasi waktu 1 hari. Dalam subtema ini terdapat 3 mata pelajaran yaitu PKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Pada mata pelajaran PKN pada KD 1.2, saya menurunkan indikator yaitu C1 taksonomi Bloom, yaitu mengidentifikasikan agar peserta didik mampu mengidentifikasi sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pada KD 2.2, menurunkan indikator taksonomi Bloom C3 agar peserta didik dapat menerapkan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Pada KD 3.2, menurunkan indikator taksonomi Bloom C1 agar peserta didik dapat menyebutkan aturan-aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Pada KD 4.2, menurunkan indikator taksonomi Bloom C2 agar peserta didik dapat menjabarkan kegiatan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada KD 3.2, saya menurunkan indikator taksonomi Bloom C2 agar peserta didik dapat membedakan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks pendek. Pada KD 4.2, menurunkan indikator taksonomi Bloom C2 agar peserta didik dapat menyimpulkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat dan bahasa daerah hasil pengamatan tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk bahasa lisan. Pada mata pelajaran PJOK pada KD 3.2, saya menurunkan indikator taksonomi Bloom C2 agar peserta didik dapat menjelaskan variasi gerakan meliukkan badan tanpa berpindah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Pada KD 4.2, menurunkan indikator taksonomi Bloom C3 agar peserta didik dapat menerapkan variasi gerakan meliukkan badan tanpa berpindah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan berhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Selanjutnya, saya menurunkan tujuan pembelajaran dari indikator atau materi pembelajaran. Kemudian, materi ajar saya atau bahan ajar saya menggunakan buku tematik kelas 2, SD atau MI. Pendekatan metode dan model pembelajaran, di sini saya memilih pendekatan saintifik karena pendekatan ini cocok untuk peserta didik kelas rendah karena dalam langkah-langkahnya pendekatan saintifik ini memiliki 5 langkah yaitu 5M. Nah, pendekatan saintifik ini sangat cocok diterapkan pada peserta didik kelas rendah. Kemudian metode pelajaran yang saya gunakan yaitu penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Karena dalam observasi yang saya lakukan di SDIT Al-Musin, pendidik terlebih dahulu menjelaskan materi, kemudian peserta didik menuliskan kembali penjelasan dari pendidik. Dan di SDIT tersebut pendidik menekankan pada 3M yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Mengenai pembelajaran, mode pembelajaran yang saya pilih yaitu cooperative learning, yaitu tentang berdiskusi berkelompok karena dalam kelas rendah ini peserta didik banyak melakukan pengamatan gambar dan pengamatan terkait benda. Mode pembelajaran ini bisa digunakan untuk membantu memudahkan peserta didik dalam berkelompok.
agar dapat menyimpulkan pengamatannya dengan baik. Dan dengan model pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yang didampingi oleh pendidik. Di sini saya menggunakan RP pelengkap karena hasil wawancara kemarin Ibu Anissa yaitu wali kelas 2 SD IT Al Musin menggunakan RPP 1 lembar yaitu hanya berisi tujuan pembelajaran, alat dan bahan serta kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya akan mengembangkan RPP-nya yaitu dengan menambahkan media pembelajaran yaitu proyektor dan sumber belajar yaitu dari YouTube. Untuk kegiatan pembelajarannya, saya mengikuti dari buku tematik kelas 2 SD atau MI. Kemudian untuk penilaiannya saya menggunakan penilaian sikap yaitu menggunakan lembar observasi. Kemudian penilaian pengetahuan yaitu tes dan penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja atau pengamatan. Dan di sini saya mengadakan remedial dan pengayaan mengenai materi yang saya ajarkan yaitu tentang tata tertib berpakaian dan keragaman benda di sekolah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.